selamat datang di channel aku guys. Untuk yang baru gabung ke channel aku, kenalin, nama aku Nabila Rahma Aulia. Aku mahasiswi teknologi hasil pertanian Universitas Negeri Jambi. Nah, masih dalam konten belajar nih. Aku di video ini mau bikin sebuah review jurnal. Kalau biasanya jurnal itu direview dalam bentuk ketikan atau dibikin artikel, nah kali ini aku pengen bikin review jurnal tapi dalam bentuk video. Jurnal apa yang bakal aku review hari ini? Jurnal yang bakal aku review adalah jurnal mengenai serat sebagai komponen pangan fungsional. Nah, sebelum masuk ke review jurnalnya nih, ada baiknya kita itu ngebahas dulu nih, apa itu pangan fungsional dan apa itu serat pangan. Jadi, pangan fungsional itu adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, kalau serat pangan itu juga dikenal dengan nama dietary fiber, yaitu merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia, serta juga mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Jurnal yang bakal aku review adalah jurnal dari tahun 2014 yang berjudul Karakteristik Beras Tiruan dengan Penambahan Rumput Laut Ecuma cottoni sebagai Sumber Serat Pangan. Ini jurnalnya ditulis oleh Kak Natalia Prodiana Setiawati, Kak Joko Santoso, dan juga dengan Kak Sri Purwaningsih. Dari jurnal tersebut, aku bakal ngebahas 3 hal. Yang pertama yaitu tentang alasan kenapa penulis mengangkat tema tersebut. Yang kedua yaitu adalah deskripsi produknya. Yang ketiga, aku bakal ngebahas klaim produk sebagai pangan fungsional. Alasan kenapa penulis mengangkat tema tersebut. Penulis mengangkat tema tersebut bukan cuma asal-asalan angkat tema itu aja. Pasti ada alasannya kenapa dia ngangkat tema itu. Nah, penulis ini mengangkat tema seperti itu untuk menciptakan suatu alternatif diversifikasi pangan dengan menentukan komposisi yang tepat untuk pembuatan beras tiruan dengan penambahan rumput laut sebagai sumber serat, serta juga pengaruh serat pangan terhadap sifat sensori dan fisiokimianya. Terus juga kenapa harus menggunakan rumput laut? Pasti kalian nanya gitu kan. Karena rumput laut itu mengandung serat yang memegang peranan penting bagi kesehatan. Beberapa penelitian juga udah membuktikan kalau rumput laut itu mengandung komponen karagenan, alginat, dan agar. Dan itu membuat rumput laut ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam mencegah beberapa penyakit. Serat larut air dalam rumput laut juga memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman terestrial lainnya. Serat larut air juga dapat mencegah kanker usus besar. Serat larut air dalam rumput laut ini juga berperan menurunkan kolesterol darah, diabetes, penyakit hati, dan kanker. Rumput laut yang kaya akan serat ini dapat ditambahkan ke dalam beras tiruan dengan pencampuran sumber bahan pangan lokal seperti beras, jagung, dan singkong, yang merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian, deskripsi produk. Produk yang dibuat dalam penelitian ini adalah beras tiruan dengan penambahan rumput laut. Beras tiruan itu apa sih? Beras tiruan itu adalah salah satu bentuk diversifikasi makanan pokok berbasis karbohidrat dan juga dikenal sebagai sumber karbohidrat yang tersimpan pada tanaman dalam bentuk pati. Pada prinsipnya, semua bahan baku yang mengandung pati baik berbentuk serealia maupun umbi-umbian itu dapat digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat beras tiruan. Nah, tapi dalam penelitian ini, penulis ini menggunakan beras
jagung, dan singkong untuk membuat beras tiruan. Juga dengan menambahkan rumput laut L-cotoni. Teknologi yang digunakan untuk membuat beras tiruan dalam penelitian ini adalah teknologi ekstrusi. Ekstrusi adalah suatu proses yang mengkombinasikan beberapa proses meliputi pencampuran, pemasakan, pengadonan, penghancuran, pencetakan, dan juga pembentukan. Nah, proses ekstrusi ini dapat menghasilkan produk pangan yang bersifat stabil dan bebas dari kontaminasi mikroba, jadi dapat disimpan lama. Proses ekstrusi ini juga ditujukan untuk melengkapi nilai gizi bahan dan pangan. Jadi kalau kita gunain proses ekstrusi ini, produk yang kita hasilkan itu bisa bebas dari kontaminasi mikroba atau mikroorganisme. Kita akan masuk ke bagian pengujian klaim produk sehingga produk dapat dikatakan sebagai produk pangan fungsional. Nah, pada jurnal ini dilakukan 2 tahapan untuk pengujian klaim produknya, yaitu yang pertama yaitu tahap penentuan komposisi terbaik terhadap sumber bahan baku dan suhu mesin ekstrudernya. Dan yang tahap yang kedua yaitu adalah tahap pengkomposisian beras tiruan dengan penambahan rumput laut. Nah, dalam 2 tahapan ini dilakukan 2 metode analisis, yaitu pertama analisis sensori yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu uji kesukaan yang melibatkan panelis sebanyak 25 orang. Dan yang kedua yaitu analisis fisiokimia yang meliputi rendemen yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan berat akhir dan berat awal. Nah, kita akan membahas tahap yang pertama, yaitu tahap penentuan komposisi terbaik terhadap sumber bahan baku dan suhu mesin ekstruder. Yang mana sumber bahan baku kita adalah tepung beras, tepung jagung, dan tepung singkong. Hasil dari analisis sensori itu dapat dilihat dari dalam tabel berikut, yaitu tabel nomor 2 kalau di jurnalnya, yaitu tabel hasil analisis uji kesukaan beras tiruan dengan penambahan rumput laut. Nah, pada tabel kedua ini menunjukkan komposisi F8, F15, F18, dan F20 serta F21 itu memberikan nilai rata-rata kesukaan yang tertinggi dan berada pada kategori agak suka. Nah, kita beralih ke tabel nomor 3. Tabel nomor 3 ini menunjukkan hasil dari analisis fisiokimia yang menggunakan rata rendeman untuk mengetahui produktivitas beras tiruan. Nah, pada tabel ini rendemen beras tiruan ini berkisar antara 69,62 sampai 80,2%. Nah, komposisi tepung beras, tepung jagung, tepung singkong yaitu 1:3:1 dengan suhu mesin ekstruder 90 derajat Celcius. Nah, ini yang memiliki nilai rendemen paling tinggi. Hal ini diduga karena komponen bahan penyusun beras tiruan ini lebih dominan jagung, di mana jagung itu memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan beras dengan singkong. Nah, komponen beras, jagung, singkong yang tadi komponennya itu 1:3:1 itu dan suhu ekstruder 90 derajat Celcius ini memiliki nilai kadar amilosa yang tinggi dan berbeda nyata dengan komposisi perlakuan lainnya. Berdasarkan kadar amilosanya itu, makin tinggi kadar amilosa, volume nasi yang diperoleh maka akan makin besar tanpa kecenderungan mengempes. Karena amilosa memiliki kemampuan retrogradasi yang lebih besar. Penelitian juga mengatakan bahwa kadar gula darah dan respon insulin lebih rendah setelah mengkonsumsi pangan berkadar amilosa yang tinggi. Nah, komposisi beras, jagung, singkong yang tadi 1:3:1 dan suhu ekstruder 90 derajat Celcius itu adalah komposisi yang terbaik dan berpeluang untuk menurunkan kadar gula darah dan respon insulin sehingga sangat bermanfaat bagi pasien penderita diabetes mellitus.
Kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengkomposisian beras tiruan dengan penambahan rumput laut Eucuma cottoni. Nah, kita masuk ke tabel keempat. Di sini ada tabel keempat. Tabel keempat ini menunjukkan hasil analisis sensori, yaitu hasil uji kesukaan terhadap beras tiruan dengan penambahan rumput laut. Dengan penambahan rumput laut 20%, ini memiliki tingkat kesukaan tertinggi. Proporsi rumput laut kalau misalnya ditambahinnya lebih dari 20%, itu teksturnya yang akan terjadi itu nasinya terlalu kenyal dan lengket sehingga lebih tidak disukai gitulah sama panelis. Jadi makanya mereka sukanya yang kayak sedang-sedang aja. Jadi penambahan 20% itu adalah yang paling disukai oleh para panelis. Nah, kalau hasil analisis fisiokimia ini dapat kita lihat dari tabel nomor 5. Di tabel nomor 5 ini, beras tiruan selanjutnya dianalisis untuk mengetahui karakter fisik dan kimianya. Nah, rendaman beras tiruan ini berkisar antara 83,33 sampai 92%. Nah, beras tiruan dengan penambahan rumput laut menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan kontrol. Berdasarkan analisis seragam terhadap densitas kamba, penambahan rumput laut 20% itu memiliki hasil yang berbeda nyata. Daya cerna pati juga menunjukkan kemampuan pati untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Hasil analisis terhadap daya cerna pati ini menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada setiap perlakuan. Semakin besar proporsi rumput laut yang ditambahkan itu menunjukkan nilai daya cerna pati yang semakin rendah. Meningkatnya kandungan serat pangan berkaitan dengan menurunnya daya cerna pati. Artinya, semakin tinggi proporsi penambahan rumput laut itu, beras tiruan itu akan lebih lama untuk dicerna. Rumput laut mengandung polisakarida dalam jumlah yang besar, seperti karagenan yang terkandung dalam rumput laut. Sebagian besar polisakarida ini tidak dicerna dalam saluran pencernaan manusia dan kemudian digunakan sebagai sumber serat pangan. Serat mampu menghambat pelepasan gula dari tepung dengan cara menyerap, mengikat, dan membungkus partikel-partikel tepung dan segera mengeluarkannya dari dalam tubuh. Hal ini menyebabkan ketersediaan gula menurun sehingga akan mengurangi permintaan insulin dari pankreas dan kondisi gula darah akan menjadi stabil. Sehingga semakin tinggi penambahan rumput laut, maka nilai serat pangan akan semakin besar juga. Nilai serat beras tiruan yang ditambahkan rumput laut menunjukkan hasil yang berbeda nyata dibandingkan dengan beras tiruan komersial dan kontrol. Kisaran nilai serat pangan beras tiruan dengan penambahan rumput laut adalah 7-8%. Artinya, jika rata-rata orang mengkonsumsi karbohidrat dari beras tiruan rumput laut sebesar 300-400 gram per hari, maka asupan serat pangan akan menjadi sebesar 21-28% per hari. Kisaran serat pangan tersebut sudah memenuhi standar asupan serat pangan harian. Nah, jadi kesimpulan dari pengujian klaim produk ini adalah komposisi beras tiruan terpilih adalah perbandingan beras, jagung, dan singkong 1:3:1 dengan penambahan rumput laut sebesar 20% pada suhu mesin extruder terbaik yaitu 90 derajat Celcius. Nah, beras tiruan ini dengan penambahan rumput laut 20% ini memberikan kenampakan yang lebih menarik dan warna yang lebih cerah. Bau dan rasa juga jadi netral dan tekstur yang lebih mirip dengan beras pada umumnya. Serat rumput laut mengandung polisakarida dalam jumlah yang besar yang memiliki efek yang sangat baik terhadap kesehatan, termasuk memiliki sifat hipoglikemik. Penambahan rumput laut E-cottoni dapat menurunkan densitas kamba dan daya cerna yang mampu menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh. Dapat disimpulkan
bahwa beras tiruan dengan penambahan rumput laut adalah termasuk produk pangan fungsional karena dia memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Salah satunya adalah dapat menurunkan densitas kamba dan daya cerna yang mampu menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, sampai disitulah review jurnal kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau misalnya kalian ngerasa konten ini berguna untuk kalian. Jika ada kritik dan saran, dimohonkan untuk ditulis di kolom komentar, atau jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Jika ada yang ingin dibahas juga bisa kita bahas di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.